Shalom, jemaat-jemaat terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah doa pagi pada hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai ibadah hari ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan. Kalau Engkau boleh pertemukan kami kembali dalam ibadah doa pagi, ibadah online ini Tuhan, dalam keadaan sehat, dan kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan kerinduan kami akan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar kuasa urapan Tuhan ada di atas setiap kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung
tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersangkaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya, glory, glory, karena Kau baik Tuhan dalam hidupku. Glory, terima kasih Tuhan buat hari yang baru dalam hidupku. Glory, glory, haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan buat karyamu, membuatku terkagum dan tersanjung. Haleluya, glory, 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 haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, 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 glory. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu,
Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dan ku kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih ya Tuhan, buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan, yang boleh menyapa kami Tuhan di hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami hari ini Tuhan masih diberi kesempatan untuk beribadah, mengikuti doa pada hari ini Tuhan. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian. Kami boleh menaikkan sembah kami Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, jam ini Tuhan, dengan iman hamba-Mu percaya
kami semua yang mengikuti ibadah ini dari awal tadi. Kami percaya Tuhan, hati kami Tuhan sudah siap. Hati kami Tuhan boleh jadi hati yang lembut ya Tuhan. Kami percaya tidak ada lagi hati yang keras, tidak ada lagi hati ya Tuhan yang kering. Tapi kami percaya Tuhan, setiap hati kami Tuhan adalah hati yang baik, yang siap menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan yang daru daripada-Mu. Melayakkan, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tidak menambahi, tidak mengurangi, tapi sepenuhnya berasal dari hikmat-Mu Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan buat setiap kami yang mendengarkan firman ini. Biar kami semua Tuhan boleh menangkap isi hati-Mu Tuhan. Biar kami semua boleh diberkati Tuhan. Biar kami semua boleh dikuatkan Tuhan. Biar kami semua boleh dibangkitkan ya Tuhan imannya. Biar kami semua beroleh pengertian yang baru Tuhan. Biar kami semua Tuhan boleh lebih lagi menangkap isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami nyatakan kami siap ya Tuhan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kalau kembali kita boleh berjumpa secara online melalui ibadah doa pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara selalu saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan Bapak Ibu adalah satu anugerah, kesempatan yang luar biasa kalau saya dan saudara boleh beribadah ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tidak sadar betul bahwa hari ini adalah kesempatan yang luar biasa, kalau saya boleh berdiri hari ini di hadapan Bapak Ibu Saudara secara online, saya mau mengucap syukur sama Tuhan yang pertama. Yang pertama, kepercayaan Tuhan kalau saya boleh melayani Tuhan. Yang kedua, kalau saya berdiri di tempat ini, artinya apa? Yang kedua, saya merasakan saya punya berkat, yaitu kesehatan, kekuatan. Untuk apa? Untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Termasuk Bapak Ibu Saudara juga. Bapak Ibu Saudara punya kesempatan untuk mendengar. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada juga yang tidak berkesempatan. Bisa karena mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, sakit. Bisa juga mengalami pergumulan-pergumulan, mungkin dalam hal pekerjaannya, yang sehingga menyita waktu dan perhatiannya hanya untuk kerja. Karena apa? Mungkin ada perkara-perkara, persoalan-persoalan ekonomi yang harus dilakukan. Bapak Ibu Saudara, maka itu kita sadari. Hidup adalah pilihan. Seberapa kita punya hati mau datang sama Tuhan, seberapa kita punya kerinduan untuk datang sama Tuhan, tidak melihat kondisi keadaan kita. Entah kita sakit, entah kita punya kekurangan, entah kita punya struggle, persoalan apapun dalam hidup kita, selalu kita punya satu pilihan untuk datang sama Tuhan. Namun perlu diingat juga, selalu dalam setiap kita punya keinginan untuk datang sama Tuhan, akan selalu ada godaan. Akan selalu ada yang menghalang kita dari pihak si jahat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kuatkan hati kita. Karena itu saya mau mengingatkan, baik saya, Bapak Ibu Saudara, jangan mau kita ditipu. Jangan mau hidup kita dialihkan daripada Tuhan. Bapak Ibu, waktu dengan Tuhan ini sangat berharga. Saya berdoa Bapak Ibu,
Bapak Ibu berdoa juga, satukan hati kita. Karena kita tidak mau cuma asal mendengar, asal saya bicara. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kita, berbicara yang pada saat hari ini melalui pemberitaan firman yang melalui mulut bibir saya. Saya berdoa Bapak Ibu, sungguh saya berdoa biar Tuhan yang berbicara. Karena itu merupakan kerinduan saya, dan saya percaya kerinduan Bapak Ibu Saudara juga semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kalau kita boleh beribadah ya. Kita sudah sadar, diingatkan melalui perkataan Tuhan di awal ini. Bapak Ibu, bukan cuma Bapak Ibu Saudara, tapi harus saya sendiri juga menyadari betapa kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin kalau kita lihat, kita tengok minggu lalu, bulan lalu, atau mungkin di tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada kejadian-kejadian yang susah. Tapi coba kita lihat kalau kita sudah berada pada hari ini. Kita lihat, kita renungkan. Bukan saya mengajak kita untuk menoleh ke belakang, tidak. Tapi dalam perenungan kita, coba kita ingat lagi apa yang sudah Tuhan lakukan di waktu yang lalu dalam hidup kita. Sehingga pada saat kita menjejakkan kaki kita di hari ini Bapak Ibu, untuk menuju ke depan, langkah kaki kita ini bisa lebih mantap lagi untuk berjalan. Karena apa? Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, saat kita merenungkan segala perbuatan Tuhan yang heran, yang sudah Tuhan lakukan di masa yang lalu, di hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, engkau akan melihat kembali, engkau akan merasakan, mengingat kembali betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan tangannya, melepaskan tangannya buat saya dan buat saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau engkau sadar, kalau saya sadar, maka kita akan terus berjalan. Sekalipun jalannya itu tambah lama tambah sesak, sekalipun jalannya itu semakin tidak mudah. Kalau kita melihat ke kanan ke kiri, kok mereka jalannya ke belakang ya, tapi kok kita ke depan, seakan-akan kita ini melawan arus. Dan memang saya katakan, kita ini melawan arus. Amin. Bapak Ibu, dalam perenungan saya, yang saya dapatkan, yang saya beberapa waktu saya renungkan, Bapak Ibu, saya mengingat tambah tahun dari 2020-an sampai hari ini 2025. Setiap kali khotbah, baik pembimbing kita maupun pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, selalu mengingatkan, yang saya tangkap, dunia ini semakin tambah jahat. Berita yang saya dengar, kita dengar semua, tambah jahat, tambah terang-terangan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar, kalau saya tidak berjaga, walaupun saya tidak melakukan hal yang jahat itu, tapi tanpa sadar kalau saya menoleh ke kiri, saya menoleh ke kanan, Bapak Ibu, itu ternyata mengganggu langkah saya untuk ke depan, mengganggu fokus hati saya, mengganggu fokus pikiran saya kepada Tuhan, sehingga membuat saya, kalau saya sudah ke kanan ke kiri, membuat saya kebingungan untuk menentukan arahnya yang lurus lagi kepada Tuhan itu gimana. Nah, setelah berapa waktu saya renungkan, Tuhan, kenapa ya dunia ini kok tambah lama tambah seperti ini? Aku kok yang awalnya dulu kok bisa straight to the point, lurus, kok sekarang aku mulai bergoyang kanan kiri? Bapak Ibu, Tuhan ingatkan dalam satu perenungan saya yang ingin saya sharingkan, saya bagikan. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan satu kisah.
satu cerita yang menginspirasi saya, yang menegur saya secara pribadi tentang Nuh. Saya ajak kita membaca Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Garis bawahi, kejahatan manusia besar di bumi, dan itu dilihat oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak melihat. Lanjutnya, dan bahwa segala kecenderungan hatinya, hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu, dikatakan zaman Nuh ini, Tuhan itu melihat bahwa manusia itu kejahatannya semakin besar, semakin banyak. Dan bukan cuma kejahatannya, kejahatan itu adalah actionnya, tindakannya. Tetapi sebelum action dan tindakan itu terjadi juga, Tuhan itu bisa melihat kecenderungan hati kita. Bahwa apa yang ada di dalam hati, bahkan sebelum menjadi tindakan, yaitu kejahatan itu yang dilakukan, masih punya kecenderungan hati yang belum dilakukan. Itu pun Tuhan katakan apa? Jahat, sehingga membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu, dikatakan ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu, karena Tuhan melihat tindakannya kok jahat. Dan bukan cuma tindakan yang jahat, tapi hati, kecenderungan hatinya juga jahat. Artinya ini jahat luar dan dalam. Maka Tuhan itu menyesal. Dan Tuhan itu dikatakan di sini, itu memilukan hati Tuhan, membuat sedih, kecewa hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau dan saya saat mendengarkan ayat ini dibacakan, dan engkau tertampar, tertemplak, dan engkau menjadi ikut sedih, menyesal dengan perbuatan atau hatimu yang jahat, saya katakan engkau masih bisa merasakan hatinya Tuhan saat ini, dan itu adalah baik. Menjadi lebih baik lagi kalau engkau sudah tahu itu salah, engkau segera berbenah. Amin. Sehingga apa? Saya mau katakan, kalau engkau membaca ini dan engkau sadar bahwa dengan tindakanmu yang jahat, dengan kecenderungan hatimu yang jahat, engkau membuat Tuhan menyesal, menjadikan manusia. Itu satu ekspresi bahwa Tuhan itu betul-betul marah, kecewa. Kenapa manusia yang dijadikan sesuai gambar dan rupa Allah itu yang awalnya baik menjadi jahat? Makanya Tuhan menyesal menjadikan manusia. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau engkau membaca, oh Tuhan menyesal, Tuhan marah, perhatikan kalimat berikutnya. Dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu, memilukan hatinya itu dikatakan Tuhan begitu kecewa, Tuhan begitu sedih. Hatinya hancur. Berbicara betul-betul Tuhan itu sayang, tapi kok kayak gini? Bapak Ibu, jangan kita jadi anak yang mengecewakan hati Bapa. Jangan kita jadi anak yang membuat hati Bapa kita bersedih. Sebagai orang tua di bumi, di dunia ini, kalau anak kita yang kita sayangi sekali, tapi berlaku jahat. Dan bukan cuma berlaku jahat loh, hatinya, kita tahu hatinya jahat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau dia berlaku jahat karena ketidakmengertiannya, kita masih bisa paham, maklumi. Kita kasih tahu, kita hukum, kita kasih tahu. Oh iya ya, minta maaf, mengakui kesalahan, bertobat. Bukankah itu yang kita mau? Tapi kalau sudah tindakannya jahat, tapi hatinya juga jahat,
itu yang membuat orang tua biasanya sangat-sangat sedih, kecewa, marah pasti. Tapi lebih daripada marah itu di dalam hatinya sangat sedih, bukan? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua saya percaya Bapak Ibu pasti bisa merasakan hati Tuhan ini. Saya berdoa, saya bisa menerjemahkan hati Tuhan buat kita semua. Karena saya percaya firman Tuhan ini, sekalipun ini mungkin ibadah doa, bukan ibadah raya, ibadah doa pagi. Tapi saya berdoa, biar firman ini betul-betul jadi rema buat saya dan buat saudara. Saat kita membaca, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau sampaikan, message yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, saya banyak mendengar selain berita-berita yang buruk, sejak 2020 ke atas Bapak Ibu, semakin banyak orang yang memperdebatkan firman Tuhan. Ada yang pakai terjemahan ini, ada yang pakai terjemahan ini, tafsiran ini. Bapak Ibu, secara jujur membuat saya sendiri secara pribadi menjadi sempat, ini yang mana ya yang benar, ini mana? Karena dari kecil saya diajar firman Tuhan ya ini. Tapi saya ingat Bapak Ibu satu hal, dalam pengiringan saya sama Tuhan, Tuhan lebih banyak bicara. Yang paling membuat saya mengerti itu bukan cuma saat saya baca ini, saat saya baca dan saat saya mengalami dengan Tuhan lewat kehidupan saya yang diproses oleh Tuhan. Di situ saya mengerti. Di situ saya mungkin baca terjemahan ini, saya baca ini, tapi yang paling membuat saya mengerti, yang membuat saya merasakan isi hati Tuhan, seperti tadi saya sampaikan kepada saudara, adalah satu relasi sama Tuhan, hubungan hati ke hati kita dengan hati Tuhan. Karena itu kita jangan mau dibingungkan ya, jangan kita mau ikut masuk dalam perdebatan yang tidak perlu. Bapak Ibu Saudara, kita harus pandai karena kita diberikan akal pikiran yang cerdas daripada Tuhan. Saya percaya berapapun IQ kita, saya percaya kita diberikan akal yang terbaik daripada Tuhan. Diberikan hati yang terbaik. Dengan akal kita bisa berpikir, dengan hati kita bisa merasakan. Amin. Gunakan itu dengan bijak Bapak Ibu. Jangan mau, karena Tuhan tidak pernah membuat kita bingung. Yang membuat kita bingung selalu adalah si jahat, yang selalu ingin meniru apa yang Tuhan lakukan, memalsukan apa yang Tuhan lakukan. Dia menyamar seperti malaikat terang. Tetapi yang daripada Tuhan itu selalu membawa damai, selalu ada kepastian dalam hidup, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Jangan pernah menjadi bingung Bapak Ibu. Berdoalah. Amin. Berdoalah sama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan berbicara. Tuhan yang akan memberikan peneguhan demi peneguhan, memberikan jawaban demi jawaban. Amin. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kenapa saya diingatkan Tuhan, Kejadian 6 ayat 5 ini tadi. Dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat ini Bapak Ibu, Kejadian 6 ayat 5, terkoneksi dengan Matius 24 ayat yang ke-37. Kejadian 6 ayat 5 sampai nanti kita baca ayat yang selanjutnya 8 Bapak Ibu. Itu terkoneksi dengan Matius 24 ayat yang ke-37. Dan demikian firman Tuhan. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Amin. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara? Bisa dimengerti? Apa artinya? Saya mau tanya. Ya, artinya pada saat zaman Nuh itu nanti akan sama seperti pada saat zaman kedatangan Anak Manusia. Artinya pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali,
itu nanti akan mirip, akan sama halnya seperti zaman Nuh. Apa zaman Nuh? Dikatakan kejahatan manusia besar di bumi. Kecenderungan hatinya jahat. Sampai membuat Tuhan menyesal, sampai membuat sedih hati Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-7, Kejadian 6 ayat yang ke-7 saya lanjutkan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku, kata Tuhan, menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi ayat yang ke-8 kita baca bersama. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu, saya merasakan yang saya dapatkan. Kejadian 6 ayat 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, ayat 5, 6, dan 7 berbicara kejahatan besar, kecenderungan hati jahat. Tuhan menyesal, Tuhan sedih. Tuhan mau menghapuskan manusia, hewan, semua ciptaannya itu di bumi. Tuhan mau ganti dengan yang baru. Tuhan mau hapuskan. Ada satu tapi ayat yang ke-8 yang kontradiksi, yang berbeda. Dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia di mata Tuhan. Padahal Tuhan di awal ayat 6, ayat 5 dikatakan dilihat Tuhan. Berarti di mata Tuhan, di pandangan Tuhan, semua itu jahat. Tapi ternyata mata Tuhan saat menjelajah seluruh bumi, jahat. Tapi ada satu yang berbeda. Dan saat saya membaca ini, apa yang timbul dalam hati saya? Apa yang timbul dalam hati saudara? Kalau saudara masuk dalam renungan ini, ada pengharapan, bukan? Bukankah saat kita mendengar kejahatan besar, hati Tuhan sedih, Tuhan mau menghapus, akan ada ketakutan saat kita mendengar, oh ada hukuman Tuhan. Tapi saat kita baca ayat 8, dikatakan Nuh mendapat kasih karunia Allah, ada satu pengharapan. Oh, ternyata waktu itu Tuhan itu melihat ada satu perbedaan, ada satu pembeda, yaitu Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan. Dan kita tahu kenapa Nuh ini mendapatkan kasih karunia. Ayat yang ke-9, Kejadian 6 ayat yang ke-9. Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan Bapak Ibu tahu, Nuh itu bukan hidup egois ya. Nuh itu bukan hidup benar untuk dirinya sendiri, bergaul dengan Allah, menjalin relasi dengan Tuhan. No. Kita bisa baca 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. Kita baca bersama ya. 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh. Perhatikan kalimat berikutnya. Pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Nuh apa? Kita baca pemberita kebenaran itu. Artinya apa? Artinya Nuh itu karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang waktu Tuhan sedih, waktu Tuhan kecewa. Dan Nuh memberitakan kebenaran. Tapi kenyataannya orang-orang memilih untuk apa? Tidak mendengarkan Nuh. Mungkin dia mendengar, tapi dia tidak melakukannya. Mungkin dia tahu mendengar, tapi dia tidak percaya. Sehingga yang diselamatkan hanya Nuh dan keluarganya. Karena apa? Masih bersyukur keluarganya, anak istrinya, menantunya mendengarkan Nuh, percaya kepada Nuh ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita tangkap
rahasia firman ini. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Makanya waktu saya bilang tadi ayat yang kelima tadi itu terkoneksi dengan ayat Matius 24 ayat 37. Sebagaimana zaman Nuh, demikian pula nanti kelak pada saat kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu jujur, kalau kita mendengar kita gak siap-siap berbicara akhir zaman, melihat kenyataan zaman hari-hari ini, kita akan takut, kita akan goncang. Tapi pengharapan saya dan saudara hari ini kita bisa melihat, kita bisa apa? Berdoa. Tuhan, aku mau tidak sama seperti manusia-manusia pada zaman Nuh, tapi aku mau berdoa, mau meresponi menjadi Nuh, yaitu orang benar, orang tidak bercela, dan orang yang hidup bergaul dengan Allah, dan orang yang menjadi pemberita kebenaran. Karena bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga berbicara menjadi pemberita kebenaran. Karena kita tahu Tuhan, kalau kita tahu hatinya Tuhan, Tuhan apa? Tuhan tuh sedih loh. Artinya Tuhan mau kalau bisa ya menyelamatkan. Tapi kalau keputusan manusia itu adalah tidak mau mendengarkan, berubah, bertobat, tidak bisa. Sama halnya juga kalau saya ingat Bapak Ibu, selalu saya ingat perbandingan kalau bagaimana Tuhan menghukum, menghancurkan satu dunia ini atau satu kota. Bapak Ibu ingat kejadian di Niniwe. Siapa yang diutus Tuhan untuk memberitakan kebenaran tapi tidak mau? Yunus. Diproses Tuhan juga loh Yunus ini. Siapa yang dituju Tuhan? Niniwe. Yang mau dihancurkan sama Tuhan. Tuhan menyesal katanya. Lihat Niniwe ini, kejahatannya besar. Tapi bedanya Bapak Ibu, dengar dari pemberita kebenarannya Tuhan, utusannya Tuhan yang sebenarnya punya hati yang tidak benar ini, yaitu Yunus. Tapi malah dia percaya Niniwe ini. Bahkan dikatakan kalau engkau ingat, Bapak Ibu ingat, dari raja, pembesar-pembesar sampai ke rakyat, sampai ke ternak-ternaknya, semua puasa pakai kain kabung menyesal. Sampai Tuhan melihat itu dan Tuhan katakan, aku menyesal hendak membumi hanguskan Niniwe. Tidak jadi. Yunus setelah menyampaikan kebenaran itu malah berseteru dengan Tuhan. Tapi di situ Yunus diajari Tuhan. Hatiku ini mengasihi umat-umat, mengasihi manusia-manusia di bumi. Makanya Yunus diajari Tuhan jadi pemberita kebenaran. Sekalipun pada saat itu Yunus tidak layak dan tidak pantas secara manusia sebenarnya. Karena memang dia belum mengerti betul hatinya Tuhan. Dia malah ingin Niniwe dihukum, bukan? Dia tahu kalau Tuhan itu punya belas kasihan yang besar. Dia malah ingin Tuhan hukum saja, Niniwe itu terlalu jahat. Tapi Yunus belajar, saya percaya Tuhan itu pun mengasihi Yunus. Sama seperti Tuhan mengasihi Niniwe. Niniwe disampaikan satu hukuman Tuhan, kebenaran, bertobat, Tuhan kasihi. Yunus diajar hatinya Tuhan, bukan cuma orang yang straight, lurus, hukum, tidak boleh, tapi diajari punya hati yang belas kasih. Bagaimana punya hatinya Tuhan. Beda cerita dengan zaman Nuh, beda cerita dengan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara, semua Tuhan lihat, baik tindakan maupun kecenderungan hati kita. Dan Tuhan ingatkan, seperti di awal firman tadi, kalau ada kesempatan, kalau ada anugerah Tuhan hari ini. Dikatakan Ibrani 3 ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Seperti dalam kegeraman itu pada waktu engkau marah, pada waktu engkau struggle, pada waktu seperti zaman Israel berputar-putar di padang gurun. Itulah zaman kegeraman. Jangan mengeraskan hati Bapak Ibu.
Jikalau Tuhan sudah berbicara, kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Maleakhi 3 ayat 18 dikatakan, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya sampaikan ayat ini kembali buat saya dan buat saudara. Tuhan itu melihat perbedaan kita. Dikatakan, kamu pun akan melihat, bukan cuma Tuhan. Kalau awalnya Tuhan bisa mendapatkan Nuh di tengah-tengah orang yang jahat itu di dunia. Saya percaya pada zaman ini, waktu kita membaca cerita Nuh, kita pun bisa melihat, oh ternyata kita melihat ada perbedaan antara Nuh dan orang-orang sejamannya. Kita melihat, oh orang benar ini berbeda dengan orang fasik. Oh Nuh ini orang yang beribadah, bergaul sama Tuhan, berbeda dengan orang yang tidak beribadah, yang tidak bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan, Tuhan mau kita fokusnya ke depan ini. Amin. Kalau Bapak Ibu tahu mungkin bagaimana menggunakan kamera. Kamera itu atau kalau di handphone kita, kalau kamera itu tidak fokus Bapak Ibu, apakah gambar itu akan jelas? Tidak, akan blur, akan samar, akan gak jelas. Tapi kalau kamera itu sudah fokus lensanya, dia akan menangkap gambar itu dengan terang, dengan tegas, dengan tajam. Sama halnya juga dengan hidup kita. Jangan kita tidak fokus dengan panggilan kita, dengan apa yang menjadi arah tujuan goal kita. Bapak Ibu pastikan hidup kita tidak ke kanan ke kiri, tapi sama Tuhan. Dengan adanya kiri kanan kita, entah di pekerjaan, di pelayanan kita, di dunia ini secara umum juga, Bapak Ibu, kita ini lawan arus. Orang semua ke sana semua, tapi kita ke depan. Kita berbeda Bapak Ibu. Tapi biarlah kita yang berbeda ini, kita juga bisa jadi pemberita kebenaran. Seperti Nuh tadi. Keputusan orang bukan bagian kita. Bagian kita adalah menjadi berkat. Pemberita, bagi berkat, bagi kebenaran. Apakah orang itu bertobat atau tidak? Itu bagian mereka, bagian Tuhan. Bagian kita ada sendiri, bagian Tuhan ada, dan bagian orang yang menerima itu. Kita gak tahu Bapak Ibu, saat kita menyampaikan kebenaran walaupun orang itu menolak, tapi kalau Tuhan bekerja di belakangnya, setelah kita berjumpa orang itu, apa kita tahu? Tidak selalu kita tahu, karena Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Yang pasti yang saya tahu, yang saya percaya, Tuhan mengasihi saya, saudara, dan seluruh dunia ini. Sangat mengasihi kita. Tapi Tuhan juga punya satu yang tidak bisa diubah, yaitu kekudusannya, kebenarannya. Jikalau masih, Tuhan katakan sekali lagi, Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan pada hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan ini, boleh menjadi berkat, kekuatan, jawaban buat saya dan saudara semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah boleh menegur, mengingatkan baik hamba-Mu dan seluruh pendengar-pendengar yang ada. Hamba-Mu percaya firman pedang bermata dua memisahkan roh dan jiwa. Firman-Mu itu Tuhan, biar yang sungguh menembus hati jiwa kami.
Bersihkan ya Tuhan dari kekerasan hati. Bersihkan ya Tuhan dari segala kejahatan, kecenderungan hati yang jahat, tindakan-tindakan yang jahat. Biarlah dengan pedang firman-Mu Tuhan, Engkau membabat habis hidup kami yang jahat ini Tuhan. Jadikan kami manusia-manusia-Mu yang baru Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Karena kami tidak mau membuat Engkau pilu hati Tuhan. Kami rindu membuat Engkau bangga, membuat Engkau bersuka cita karena kami Tuhan. Sama seperti Engkau membanggakan Ayub, orang benar, orang salah itu. Kami mau Tuhan, ajari kami hari demi hari Tuhan, untuk semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, kami bisa merasakan, mengerti hati-Mu Tuhan. Kami bisa mengerti ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Engkau Tuhan. Kami tahu kami komunitas yang kecil mungkin Tuhan. Tapi dari komunitas kecil ini Tuhan, kami berdoa, biar kami jadi orang benar. Dan kami jadi pemberita kebenaran ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami Tuhan, untuk boleh menerima, mencerna firman Tuhan ini, terlebih melakukan firman ini, kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau fokus arahkan hati jiwa kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kami selesai ibadah doa ini Tuhan, berbeda dengan waktu kami awal ikut. Kami percaya kami mengakhiri ibadah ini dan melakukan aktivitas kami selanjutnya bersama Tuhan, dengan Tuhan, dipimpin Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami percaya Tuhan memimpin kami. Pertemukan kami Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah selanjutnya. Kami percaya biar kami semakin boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami semua sudah terima berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.